mungkin yang lupa ya. Untuk pertemuan kita kali ini itu membahas tentang modul 1 sesi 3. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga, yaitu tentang memahami bermain sebagai cara anak untuk belajar. Nah, silakan ibu-ibu baca brosurnya. Jadi silakan dulu. Ibu, saya mau tanya mengenai pengasuhan anak-anak. Ini kan udah menikah semua ya, udah punya anak. Jadi saya mau tanya mengenai tanggapan ibu-ibu mengenai pengasuhan di rumah bagaimana? Ibu Ika, silakan. Kalau menurut saya mendidik anak usia dini kalau menurut saya mendidik anak usia dini dengan cara bermain bersama di rumah. Contohnya mengenalkan huruf, apalagi tadi ya Allah. Jadi bagaimana Ibu? Menurut saya Ya, mendidik anak usia dini dengan cara bermain bersama di rumah. Contohnya mengenalkan huruf, bernyanyi, ya. berhitung, mengenalkan angka, ya seperti itulah. Jadi itu kan yang Ibu ajarkan ya maksudnya yang Ibu ajarkan kepada anak Ibu. Nah, pada saat Ibu mengajarkan bermain itu kepada anak Ibu, jadi semasa Ibu kecil permainan apa yang paling Ibu senangi? Bermain boneka. Oh, iya. Nah, alasannya kenapa menyenangi bermain boneka? Karena saya perempuan ya, jadi saya memang sukanya main di dalam rumah. Jadi main boneka mungkin yang pas untuk saya. Jadi anak saya pun ya sedikit-sedikit main boneka. Oh iya. Kalau Ibu Lia, permainan yang disenangi semasa kecil? Masa-masa. Masa-masa. Alasannya kenapa Ibu? Karena suka masak. Kalau main lain kan nggak terlalu suka gitu kan. Iya. Jadi akhirnya pun sekarang pun anak-anak suka juga main masa-masa kita. Jadi memang ya, kalau bermain itu memang hal yang menyenangkan dan memberikan manfaat bagi anak-anak juga orang tua. Jadi sambil bermain juga dapat pembelajarannya. Nah, saya akan ada game. Game ini permainan yang bisa Ibu ajarkan kepada anak Ibu nanti gitu. Jadi mungkin ini salah satu cara untuk bagaimana menyampaikan pengetahuan kepada anak. Jadi ada permainan itu namanya rantai kata. Jadi karena berhubung kita hanya bertiga, jadi saya ajarkan tekniknya dulu. Jadi nanti bisa diajarkan ke anak di rumah. Jadi itu membentuk lingkaran berpegangan tangan. Contohnya misalnya kayak gini, lingkaran ini kan, lingkaran kayak gini. Kemudian nanti kita membuka telapak tangan. Nah, seperti ini. Jadi kita menyebutkan kata, hanya satu kata ya, hanya satu kata. Kemudian nanti nyambung ke kata lain. Misalnya saya sebut jeruk. Jeruk hubungannya dengan jeruk apa? Misalnya asam. Asam itu hubungannya apa? Paham? Paham. Oke. Kita coba ya, ibu-ibu. Jadi mungkin karena kita hanya bertiga mungkin agak kurang seru. Jadi nanti boleh ibu terapkan ke anak-anak ibu. Jadi mungkin yang anaknya 3 atau 4 itu boleh dicoba. Jadi itu lebih seru ya kan?
Jadi gitu. Jadi boleh misal ya kita coba ya. Gula Manis. manis, Manis. Semangka. maka merah ya Mawar. bunga. Oh, enggak. Nah, jadi seperti itu ya ibu-ibu. Jadi saling nyambung menyambung gitu. Jadi boleh nanti ibu-ibu praktikkan di rumah. Nah, jadi saya mau bertanya, jadi perasaan ibu setelah bermain itu seperti apa? Dan pembelajaran yang ibu dapat dari permainan tadi. Kalau saya Suaranya ibu. kalau menurut saya anak jadi dapat ilmu baru, Ya. dapat pengetahuan baru, pembelajaran baru. Ya gitulah Kak. Ya, kalau ibu lihat, Ya. Jadi Sama. anak tuh dapat pengetahuan baru, pelajaran baru. Jadi dia tuh bikin Luas. iya. Jadi kalau misalnya yang diajak itu anak-anak usia misalnya 3 tahun sampai 7 tahun, jadi manfaatnya itu banyak. Misal manfaatnya tadi itu melatih konsentrasi dan menambah pembendaharaan kata baru. Jadi misalnya mereka ini kan kalau anak-anak ini kan biasa kosakatanya itu masih sedikit ya. Jadi masih ada yang mereka belum tahu gitu. Jadi itu bisa menambah kosakata yang baru, kemudian pengetahuan mereka juga nambah gitu. Kemudian tanpa disadari juga ini bisa jadi alternatif orang tua bisa meluangkan waktu untuk anaknya, misal habis pulang kerja atau dari mana itu bisa ngajak anaknya bermain. Jadi bisa sambil bermain dan belajar. Oke, tadi udah baca untuk flip chart yang ini ya Bu ya, manfaat bermain bagi anak. Jadi ada 5, itu ada fisik, emosi, cara berpikir, sosial, dan bahasa. Jadi kalau untuk fisik itu mengasah kemampuan fisik anak, kemudian membuat anak sehat. Jadi semakin sering kita mengajak mereka bermain, meluangkan waktu untuk mereka, itu bisa bermanfaat untuk fisik mereka juga. Kemudian emosi. Nah, emosi ini anak merasa bahagia, kemudian bisa mengekspresikan perasaannya. Gitu. Kemudian meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Jadi kalau misalnya anaknya hanya 2, boleh ajak teman anaknya gitu bermain. Jadi bisa lebih akrab. Kemudian cara berpikirnya. Nah, kalau untuk cara berpikir ini kan berhubungan dengan konsentrasi ya, menambah pembendaharaan kata baru. Jadi bisa untuk pengetahuan baru. Kemudian menyelesaikan permasalahan. Jadi sambil tadi kan nunggu kata yang disampaikan, mereka berpikir nih, kuncinya ini apa gitu. Kemudian belajar membuat keputusan. Kemudian mengembangkan kreativitas anak. Nah, untuk sosialnya itu memberikan kesempatan mencoba hal-hal baru bagi anak agar mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi secara tidak langsung ini mengasah anak usia dini gitu. Kemudian untuk bahasa itu mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Jadi memang kalau bermain itu secara tidak langsung memberikan manfaat dari segi bahasa, dari juga segi komunikasi. Jadi sebelum bermain itu kan pasti ada komunikasi dulu. Ayo kita main ini gitu. Instruksinya jelaskan dulu, kemudian baru kita mulai permainan. Nah, dari permainan itu kita dapat pengetahuan. Jadi paham Ibu? Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai
kemampuan berbahasa anak. Jadi memang kalau untuk kemampuan berbahasa anak ini penting untuk diajarkan ibu. Sambil kita belajar ya. Saya belajar, ibu juga belajar. Gitu, kita sama-sama belajar. Oke, ada yang mau disampaikan ibu? Oke. Jadi saya cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?